Shalom teman-teman, selamat hari Minggu semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada minggu keempat di bulan November ini, kita akan melaksanakan ibadah yang dilangsungkan secara online. Sebelum kita masuki ibadah, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkatilah agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam memuliakan dan memuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari PKJ 277, Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih yang seluruh dunia menggema, jangan yang berinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan tunduk, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Halo shalom adik-adik remaja semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kak Iman gak bosan-bosannya untuk tanya keadaan adik-adik remaja semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini
Kau sudah kumpulkan kami semua Tuhan, walaupun kami masih dalam keadaan pandemi, tapi kami tetap bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan, kami ingin siapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa melakukan dalam kegiatan kami, dalam kehidupan nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kali ini kita mau bahas mengenai gereja online. Nah, adik-adik, di masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa kita masih belum bisa beribadah secara bebas seperti dulu. Kayak kita bertemu atau mungkin tidak dibatasi dari jumlah segi kedatangan orang ya. Maksudnya kita dibatasi karena kita tidak boleh berkerumun pada saat ini. Nah adik-adik, mungkin saat ini kita merasa kok kayaknya kita rindu ya untuk kita beribadah bersama-sama. Atau seperti kok ada yang kurang ya ketika kita beribadah online ataupun secara digital seperti ini. Kita tidak bertemu satu sama lain dan pasti ada perbedaan yang signifikan ketika kita beribadah secara offline, onsite atau secara online. Nah, kita mau baca dulu ya firman Tuhan kali ini yang terambil pada Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Seperti biasa, Kak Imel akan bantu bacakan. Teman-teman boleh buka dan siapkan di Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman remaja, sebenarnya perikop ini lumayan panjang. Dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 mengenai percakapan tentang Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, dipicu dari pertanyaan perempuan Samaria mengenai tempat yang benar untuk menyembah Allah. Kalau di orang Samaria tuh kebiasaannya adalah menyembah Allah di Gunung Gerizim. Kalau orang Yahudi biasanya di Bait Allah, yaitu di kota Yerusalemnya. Nah itu mereka bertanya, mana sih yang benar, tempat mana sih yang benar untuk menyembah Allah? Nah tapi di sini dalam inti dari perikop ini, Tuhan Yesus tidak menjawab mana yang benar di tempat yang eksklusif. Maksudnya di antara Gunung Gerizim maupun di kota Yerusalem. Jadi jawaban Tuhan Yesus tidak mengenai dua-duanya di mana yang paling benar. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa jika menyembah Allah itu tergantung dari iman dan tergantung dari hati kita dalam menyembah Tuhan. Dalam menyembah Tuhan yang paling penting adalah hati kita. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik melalui dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun apapun. Roh Kudus itu dalam hati kita. Kita yang tahu hati kita yang beriman kepada Tuhan dan percaya secara sungguh-sungguh pada Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Nah dari situ Tuhan melihat penyembah-penyembah yang benar itu dari hati. Bukan di mana teman-teman atau kita beribadah di tempat mewah ataupun di tempat yang paling suci menurut orang-orang sekitar kita. Itu tidak bisa dibatasi atau dipatoki oleh hal itu. Nah teman-teman, makanya kita harus bersungguh-sungguh ketika kita menyembah Tuhan. Walaupun sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kita beribadah bersekutu dengan teman-teman kita bersama.
Karena kita memang perlu mempraktekkan kasih itu terhadap teman-teman kita ataupun terhadap teman-teman seiman kita yang ada di tempat itu. Untuk tujuannya buat apa kita berkumpul sebenarnya? Ya, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita imani, supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengasihi teman kita, saling menopang dalam segala permasalahan hidup, dan kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Tujuan kita beribadah secara berkumpul atau bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudara seiman kita ya supaya kita bisa mengaplikasikan dan kita menjadi terang dan berkat bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, jadi dari percakapan atau perikop kali ini berhubungan dengan situasi yang kita hadapi sekarang, yaitu dalam pandemi ini kita sangat terbatas ya. Teman-teman merasakan bahwa tidak enak sekali atau mungkin ada yang kurang dalam kita beribadah secara online atau melalui digital seperti ini, melalui handphone, melalui Zoom atau melalui apapun yang menjadi perantara kita untuk tetap kita eksis dalam pelayanan kita di gereja. Namun itu tidak membuat kita alasan buat kita untuk berhenti untuk melayani Tuhan atau bersekutu melayani Tuhan. Nah, saat ini juga ternyata walaupun kita pandemi, ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan, yaitu melalui internet, melalui Zoom, melalui teknologi yang canggih saat ini. Nah, teman-teman harus tetap bersyukur karena ternyata walaupun kita tidak bertemu secara jasmani, kita tidak langsung bertemu, bertatap muka, tapi kita masih bisa melakukan ibadah online kita secara rutin melalui internet ini, melalui teknologi yang canggih ini. Nah, teman-teman tetap harus bersemangat dalam kita beribadah. Bukan masalah tempat di mana kita beribadah, bukan masalah lokasi, tapi mengenai hati kita kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh, dan yang lebih penting lagi adalah kita mengaplikasikan, kita mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Tuhan melihat bukan sekedar penyembahan kita pada saat itu, kita katakan kita dalam pelayanan kita hafal banget lagunya atau kita paling merasa bisa menghafal Alkitab. Itu penting juga, sangat penting, dan itu sebagai dasar kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi lebih penting lagi dan lebih baik lagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita saling mengasihi, kita mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita, kita saling peduli, kita care sama teman-teman kita, walaupun kita dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak bisa bebas bertemu satu sama lain. Nah, itu adalah ujian dan cobaan kita ya. Maksudnya itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu ketika kita sedang terbatas ini. Tapi ternyata setelah kita jalani, kita bisa melaluinya, dan ternyata untuk ke depan sepertinya sudah ada titik terang supaya kita boleh bertemu dan secara bebas untuk kita bertemu seperti dulu ya. Jadi kita tetap berdoa, kita yakin kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai harapan bahwa kita bisa bersekutu seperti dulu lagi. Jadi kita semua tidak boleh berputus asa, kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus dan tetap rajin untuk membaca Alkitab, tetap rajin dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Teman-teman jangan menjauhi persekutuan yang ada, maksudnya alasan seperti tidak bisa ibadah karena Zoom atau mungkin karena apa, karena bagaimana. Tapi ternyata teman-teman pasti bisa mengikutinya karena banyak cara supaya kita bisa dekat kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang ada melalui gereja kita. Nah, teman-teman remaja semua, jadi menyembah Tuhan itu melalui roh dan kebenaran, itu tanpa ada batas uang ataupun waktu. Jadi yang Tuhan lihat adalah hati kita, iman kita dalam kita beribadah, kepercayaan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang bisa melihat hati kita, bukan melalui baju kita, apa yang kita punya, di mana kita beribadah,
bukan itu yang menentukan, tapi Tuhan sendiri yang melihat hati kita secara kedalaman, pribadi kita secara kedalaman, tujuan kita untuk menyembah Tuhan itu untuk apa. Jadi hanya Tuhan yang bisa melihat itu semua. Nah, di gereja online kali ini atau pada gereja online kali ini sangat membantu kita untuk kita tetap beribadah secara bersama-sama walaupun tidak secara langsung, dan ini adalah pembuktian bahwa kita bisa bergereja tanpa kita harus bertemu. Nah, itu adalah anugerah Tuhan, adalah jalan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita agar kita bisa bertemu secara online seperti ini melalui teknologi yang sudah canggih. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan segala sesuatu itu, rencananya Tuhan itu tidak ada yang bisa tahu. Ternyata ketika kita mungkin mulai berputus asa tidak bisa gereja, ternyata ada jalan keluar, yaitu ya seperti ini, yaitu adalah melalui teknologi. Teman-teman mungkin tidak bisa menyangka dulu ya mungkin gimana ya caranya, tapi ternyata jalan keluarnya ya luar biasa. Kita harus bersyukur karena ada fasilitas seperti ini. Jadi teman-teman punya cara atau pemikiran lain untuk bisa kita beribadah bersama-sama. Teman-teman remaja, sampai di sini dulu untuk firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan kali ini bisa menjadi rema bagi teman-teman agar bisa melakukan firman Tuhan ya. Jadi jangan putus asa untuk kita tetap bergereja online dan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang ada di gereja ini. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri sharing kita bersatu dalam doa supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dari-Mu Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini berkenan bagi setiap kami Tuhan, dan berkenan untuk di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, Kau pakai secara luar biasa di kehidupan kami, dan kami boleh berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Beri kami kekuatan dalam kami melakukan kebenaran Tuhan, dan biarlah kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami yakin Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan selalu setia menemani kami ketika kami melakukan apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, itu karena anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk doa syafaat kali ini Bapa, agar Kau memberkati supaya apapun yang kami katakan Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon maaf atau mohon ampun Tuhan akan segala kesalahan kami, biarlah Kau boleh melayakan kami supaya kami menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih rendah hati, lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Bapa, juga kami mau berdoa khususnya untuk kehidupan kami Tuhan, untuk teman-teman remaja kami dalam aspek kehidupannya Bapa, dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam belajar mereka Tuhan, dalam kegiatan melayani Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Bapa, supaya menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka dibentuk dan boleh menjadi bejana yang indah menghadapi segala permasalahan yang ada ya Bapa. Kami yakin Kau menguatkan mereka, Kau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengandalkan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka tidak serong ke kiri ataupun ke kanan, dan mengenal kebenaran-Mu secara dalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau sertai supaya boleh menjadi bangsa negara yang baik di hadapan-Mu dan menjadi alat kerajaan-Mu. Kau sertai juga untuk pemerintahan supaya menjadi takut akan Engkau Tuhan, dan biarlah boleh bekerja secara jujur dan memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, supaya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, Kau boleh membantu kami semua bersatu dalam menghadapi dan memberikan solusi supaya kami boleh melewati pandemi ini dengan baik ya Bapa. Berkatilah juga untuk gereja kami Tuhan, untuk pendeta dan calon pendeta kami. Berkatilah untuk seluruh jajaran pengurus Tuhan, pengurus seksi-seksi Tuhan, Kau memberkati supaya khususnya untuk si remaja ini Tuhan, Kau memberkati supaya bisa menjadi berkat Tuhan. Kau berkati masing-masing
Kau berkati segala pengurusan program serta kegiatan yang akan berjalan, supaya menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami tidak pantang menyerah dalam menghadapi segala permasalahan, dan kami boleh menjadi anak remaja yang luar biasa dan berdampak bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan keadaan kami dan segala apapun yang ada di dalam kami Tuhan. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik padamu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang sudah waktunya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan dapat kita berikan langsung kepada pastori atau dapat kita berikan kepada orang tua kita masing-masing. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Berkatilah agar firman-Mu dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat laksanakan, serta dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai bertemu lagi ya teman-teman di lain kesempatan. Dadah!